Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menjadikan manusia berpasang-pasangan dan menjadikannya keinginan untuk mendapatkan rasa bahagia dan rasa syukur. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah memberikan contoh kepada umatnya, yaitu menjadikan rumahnya sebagai tempat pertama untuk membangun sebuah peradaban. Sahabat senja Ramadan yang Allah muliakan, ada pepatah mengatakan baiti jannati, yang artinya rumahku adalah surgaku. Mengapa rumah bukan istana tetapi surga? Karena istana yang megah itu tidak menjamin ketentraman bagi penghuninya. Padahal suami istri itu menginginkan rumah yang nyaman. Karena rumah yang nyaman itu dapat memberikan inspirasi dalam berkarya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal, kemudian kendaraan yang cepat, dan rumah yang luas. Islam menggambarkan rumah dengan istilah baiti jannati. Lalu bagaimana agar rumah kita itu seperti surga? Buya Hamka mengatakan dalam bukunya yang berjudul Tasawuf Modern bahwa sebaik-baiknya rumah adalah rumah yang digunakan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masalul baiti alladzi yuzkarullahu fih wal baiti alladzi la yuzkarullahu fih. Masalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan rumah yang digunakan untuk selalu berzikir kepada Allah dengan rumah yang tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah, sebagaimana halnya orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut kita dapat mengambil pelajaran, yakni ketika kita ingin menjadikan rumah itu seperti surga, maka kita sebaiknya digunakan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan memperbanyak baca ayat suci Al-Qur'an di rumah kita. Sahabat senja Ramadan yang Allah muliakan, ada satu kisah yang sangat menginspirasi, akan tetapi sedikit sulit untuk kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, terkhususnya kita sebagai seorang istri, yaitu kisah Syekh Izzuddin bin Salam. Beliau pernah diprotes oleh istrinya agar diberikan rumah barunya, karena rumah lamanya itu sudah tidak layak untuk ditempati. Singkat cerita, Syekh Izzuddin pun berhasil mengumpulkan uang untuk membelikan rumah barunya. Namun Allah takdirkan Syekh Izzuddin bertemu dengan seorang fakir miskin yang sangat membutuhkan bantuan dari beliau. Tanpa berpikir lama, beliau pun memberikan semua hartanya untuk fakir miskin. Setelah itu kembalilah Syekh Izzuddin ke rumahnya, dan istrinya bertanya, "Ayah, bagaimana? Apakah sudah dapat rumah baru untuk kita?" Syekh Izzuddin pun menjawab dengan rasa tenang dan tersenyum, "Tentu kita sudah membeli satu rumah mewah di surga." Kemudian Syekh Izzuddin pun menjelaskan kejadian saat bertemu dengan seorang fakir miskin tadi. Kemudian istri Syekh Izzuddin pun berkata dengan rasa bangga, "Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surga, di rumah yang ada di surga nanti." Masya Allah. Dari kisah tersebut itu sangat menginspirasi sekali bagi kita ya.
Lalu bagaimana dengan kita ketika kita mempunyai seorang suami yang hendak memberikan kita rumah dengan harga 2 miliar contohnya. Akan tetapi suami kita itu malah menginfakkan hartanya untuk fakir miskin, untuk pembangunan masjid, atau untuk pembangunan pesantren. Akankah sikap kita itu bisa seperti istri Syekh Izzuddin? Nah, silahkan jawab di kolom komentar. Sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.